Assalamualaikum. Pimpin doa dulu, Kais. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Siapa Mbak Anissa yang nggak hadir? Zidan kenapa? Zidan sakit. Terus? Oke, yang lainnya? Iya. Oke. Berarti yang lainnya hadir semua ya, kecuali 4 orang itu. Oke. Ibu mau ice breaking dulu ya, biar kalian fresh karena kita di jam-jam rawan. Kita mulai ice breaking dulu ya. Kita ke tengah dulu, berdiri semuanya. Yang nggak muat boleh ke samping. Kita mulai ya. Ayo tangannya. Diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, lah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo bunyi semua. Tangan diputar-putar, tepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo bunyi semua. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar-putar, diputar ke kiri. Bunyi semua ya. Putar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, lutut digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Udah selesai. Udah ya, udah fresh semua ya. Sekarang kita lanjut ke materi. Kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang apa? Menghindari ghibah dan tabayun. Nah, di sini menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Apa itu ghibah? Coba Mbak Imponi. Apa itu ghibah? Nah, itu ghibah itu berbicara buruk tentang seseorang di belakangnya.
Biasanya perempuan nih suka banget, termasuk Mbak Ufa. Bener apa? Betul? Nah, sekarang kita berbicara tentang gibah. Gibah itu tidak baik. Kenapa? Karena berbicara seseorang itu berbicara tentang perilaku yang jeleknya. Kenapa nggak berbicara tentang yang baiknya aja? Kenapa harus yang jeleknya? Karena ya itu namanya gibah kan membicarakan tentang hal-hal yang jelek. Nah, di sini kenapa gibah itu buruk? Coba Mbak Sabrina yang pertama. Kenapa? Nah, tuh menyakiti perasaan orang lain. Kalau kalian seandainya kalian itu digibahin sama orang, sakit apa tidak? Sakit. Sebaliknya, misalkan Mbak Ulfah gibahi ibu. Ibu tuh sakit banget. Tapi ibu tuh suka banget gibahi Mbak Ulfah. Bener nggak? Nah, itu coba dibalik lagi biar untuk menghindari kita tuh nggak usah bergibah lagi. Bisa nggak gitu kan? Nah, sekarang kenapa gibah itu buruk? Yang kedua, alasannya kenapa Mbak Anissa? Nah, gibah itu dosa. Di agama kita kan agamanya Islam. Itu di sini sudah ada. Itu perbuatan buruk, perbuatan yang wajib kita hindari. Ketiga, menyebarkan kebohongan. Nah, kalau gibah itu kan buruk. Itu pasti kebohongan, pasti tidak fakta gitu kan, tidak nggak benar gitu kan. Makanya di agama kita itu dilarang untuk bergibahin orang. Nah, terkadang informasi yang disebarkan dalam gibah tidak benar atau dibesar-besarkan. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Lanjut, kita ke bagaimana cara menghindari gibah. Nah, ini nih ada nih cara menghindari. Bagi yang perempuan nih, biasanya tukang gibah, kita baca ini. Kali-kali aja jadinya agak berkurang. Sekarang yang pertama, jaga lisan. Lebih baik kita diam daripada kita ngomong. Tuh, yang kedua, fokus pada diri sendiri, alihkan perhatian pada perbaikan diri sendiri. Jadi kita tuh nggak usah ngelihat orang lain gitu kan. Wah, orang lain tuh begini. Itu nanti timbulnya gibah. Lebih baik kita coba cermin ke diri sendiri dulu. Gimana gitu. Yang terakhir, hindari gosip. Kumpul-kumpul nih, tidak boleh. Karena nanti kalau sudah kumpul-kumpul pasti gibah. Bener nggak? Nah, jangan ikut menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Misalkan, sekarang, ayo berangkat. Ada Mbak Ulfa, ada Mbak Sabrina, ada Mbak Nazira, ada Mbak Anissa. Saya dapat informasi loh, si Septi itu begini. Nah, yang tadinya Mbak Ulfa nggak tahu, jadinya tahu karena karena Mbak Anissa menceritakan. Bener nggak? Nah, itu yang timbulnya gibah. Jadi kita harus menghindari. Selanjutnya, kita ke selanjutnya, yaitu melaksanakan tabayun. Tabayun adalah proses penting untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Dalam era informasi yang begitu cepat, tabayun menjadi semakin krusial untuk menghindari penyebaran hoax dan menjaga kerukunan. Nah, gibah itu bisa diatasi dengan melaksanakan tabayun. Lanjut. Langkah-langkah melaksanakan tabayun. Yang pertama, hentikan sejenak. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru menyebarkan informasi. Yang kedua, cari sumber aslinya. Itu asli apa benar? Itu asli apa bohongan? Itu hoax apa bukan? Dicari informasinya, benar apa tidak? Terus bandingkan informasi. Oh, dari si A itu begini. Oh, dari si B itu begini. Gitu kan? Dibandingkan dulu informasinya, mana yang benar, mana yang salah. Konfirmasi langsung. Misalkan ke orang yang bersangkutannya. Bener nggak nih kata si Anissa tuh begini gitu kan. Nah, cari kebenarannya dengan melaksanakan tabayun biar tidak timbulnya gibah. Nih, contoh
praktis tabayun. Yang pertama, sebelum membagikan berita di media sosial, cek dulu kebenarannya melalui situs-situs yang benar, situs-situs yang terpercaya. Yang kedua, ketika menerima pesan berantai tentang gibah, kita jangan langsung meneruskan pesan tersebut tanpa mencari tahu kebenaran tersebut. Kita lanjut. Nah, dari sini ada yang ditanyakan apa tidak? Sudah paham? Kita lanjut ke tugas dulu. Coba kita bikin kelompok ya. Kelompok yang pertama, 1, 2, 3, bikin kelompok. Coba kalian bikin sebuah berita tentang gibah, tentang kejelekan seseorang. Ya, tuh 2, 3. Coba ini, tuh 2, 3, 4, bikin. Coba menghadap ke belakang. Bikin. Nah, sekarang yang laki-laki, ya. Coba bikin, 1, 2, 3, 4. Coba bikin, menceritakan kejelekan orang lain. Oke, sudah? Sekarang kita ke tes tulis. Coba dicatat semuanya. Ya. Catat. Siapkan buku tulisnya dan pulpennya. Catat ya. Nomor 1. Apa itu gibah? Apa itu gibah? Yang kedua, apa itu tabayun? Yang ketiga, sebutkan cara menghindari gibah. Sebutkan cara menghindari gibah. Selanjutnya, sebutkan 4 langkah-langkah melaksanakan tabayun. Sebutkan 4 langkah-langkah melaksanakan tabayun. Sudah? Cukup? 4 soal saja. 1 soal nanti Ibu kasih nilai 25 kalau kalian sempurna. Jadi totalnya 100. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Kerjakan dulu. Sudah? Waktunya sudah habis? Oke, kita akhiri. Kita lanjut minggu depan. Kita ingat-ingat lagi ya. Coba. Ibu mau mengasah keingatan kalian. Apa itu gibah? Bagus. Tadi berbicara buruk, hal-hal buruk di belakang mereka. Itu namanya gibah. Kalau tabayun, apa? Ayo. Tabayun itu apa? Hah? Betul, mencari kebenaran informasi. Itu namanya tabayun. Oke, insya Allah udah paham semua ya. Kita tutup dengan baca doa. Monggo, Kais, kita pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.